Halo Jebret Tim, apa kabar? Gelaran Piala Eropa sebentar lagi selesai dan kita bisa lihat performa Italia sejauh ini. Cakep kan? Nah, ada beberapa pemain Juventus di timnas Italia dan timnas lainnya. Nah, menuju musim depan yang sangat krusial, kita akan coba bahas masa depan Juventus. Dan konten Indep Bola balik lagi nih. Nah, sekarang ini merupakan hasil kerjasama antara KUKA sebagai Juventus Official Regional Partner. Oke, Bang Bes akan coba prediksi seperti apa sih Juventus versi Max Allegri musim depan. Apakah bisa mengembalikan kejayaan Juventus? Kita lihat. Ya, kalau sebelum kita membahas Juventusnya Max Allegri, kita balik dulu ke Juventusnya Andrea Pirlo. Andrea Pirlo pada musim lalu dia dapat 2 gelar, tetapi buat manajemen Juventus itu dianggap tidak cukup. Ya, kalau kita lihat formasinya adalah 1-4-4-2 dan di mana ada Morata dan Ronaldo yang gantung di atas. Ini adalah formasi yang selalu digunakan oleh Andrea Pirlo musim ini. Ya, yang menjadi permasalahan adalah ketika mereka tidak pegang bola, mereka akan mundur seperti ini. Jadi ada sekitar 8 pemain di belakang dan 2 yang menggantung, Ronaldo dan Morata. Ketika mereka berhasil merebut bola, yang dipertanyakan adalah kreativitas dari lini tengah itu sangat kurang. Jadi sangat monoton. Keseringan bola itu didapat oleh gelandang, dikasih ke sayap, dan sayap lakukan crossing. Begini terus yang dilakukan oleh Andrea Pirlo ketika musim lalu. Ya. Dan formasi ini sudah sangat bisa dibaca oleh tim Serie A lainnya. Nah, ketika ada masalah di Juventus, yang diganti oleh Andrea Pirlo bukan sistem, tetapi pemain. Misalnya, Chiesa diganti Kulusevski, bek kanan Cuadrado diganti oleh Danilo. Yang diganti adalah pemain, bukan sistem. Nah, makanya sekarang dianggap Juventus musim lalu itu sedikit monoton. Ya. Nah, dengan kembalinya Allegri, seperti apa sih Juventus musim depan? Seperti ini jawabannya. Formasi akan sedikit berubah. Tetap pakai 4 di belakang dan Allegri akan menggunakan double pivot dan ada juga 2 sayap. Yang bikin beda, Allegri kemungkinan tidak akan pakai 2 striker, tetapi striker yang dipakai adalah 1 striker saja, di mana satunya berada di sini nomor 9 dan akan ada pemain yang bermain di nomor 10. Ya, kalau di bahasa Italianya pemain nomor 10 ini disebut dengan sebutan trequista. Apa sih trequista? Itu 3/4. Atau pemain yang posisinya ada di 3/4 wilayah lawan. Dia bukan nomor 10, bukan. Nomor 9 juga bukan. Ya. Pemain yang akan main di posisi ini, dia akan punya kebebasan ketika menyerang. Dia bisa bermain di antara lini. Anggapnya ada 4 back. Dia bisa berada di sini, di antara sayap dan center back. Dia bisa berada di antara center back dan gelandang. Istilahnya pemain ini sangat free. Siapa pemain ini? Kita akan bahas nanti pelan-pelan. Kita mulai dari kiper dulu ya. Dari kiper Juventus versi Max Allegri. Setelah gagal mendapatkan Gigio Donnarumma yang tampil bagus di gelaran Piala Eropa musim ini, sepertinya musim depan Juventus akan tetap menggunakan jasa Wojciech Szczesny ya. Kiper timnas Polandia, kiper utama. Ya, penampilannya musim lalu so-so, tetapi dia tetap menjadi andalan Juventus musim depan karena dianggap sudah berpengalaman. Kelebihannya apa? Dia bisa distribusi bola dengan baik, dia punya ketenangan, dia juga punya refleks yang oke lah ya. Terus di belakang Juventus akan menggunakan 4, Max Allegri suka pakai 4 di belakang, di mana salah satu center back-nya sudah dipastikan adalah Leonardo Bonucci ya, salah satu pilar Italia di Piala Eropa musim ini dan dia akan berdampingan dengan Matthijs de Ligt ya, salah satu juga pilar dari timnas Belanda. Matthijs de Ligt musim lalu sempat cedera di awal musim, tetapi dia menutup musim dengan luar biasa sekali. Ini adalah masa depan timnas Belanda. Terus di sebelah kanan ada pemain dari Amerika Latin, Juan Cuadrado, luar biasa. Dia tahun kemarin asisnya banyak sekali. Dan sepertinya musim ini akan diperpanjang dan posisi bek kanan akan diisi oleh dia. Nah, khusus untuk posisi bek kiri ada sedikit rumor. Kalau misalnya Alexandro tidak ada di sini atau dia digantikan, kemungkinan yang menjadi target utama transfer Juventus adalah Robin Gosens dari Atalanta. Ya, bagaimana dia bermain di Jerman luar biasa sekali. Tetapi kita bahas dulu si Alexandro karena Robin Gosens ini masih spekulasi. Alexandro kualitas sudah cukup lama bermain dari Porto, suka overlap.
Juventus 4 di belakang, ketika menyerang biasanya adalah Cuadrado naik, Bonucci ke sini, De Ligt ke sini, dan Alexandro kadang-kadang dia menahan di situ. Jadi seakan-akan dia pakai 3 back, ya. Terus terkadang juga Juventus mereka bermain build up, 2 center back minta, 2 wing back dia akan buka seperti ini. Ketika bola sudah dikasih ke center back, terus lawan tidak press, lawan nunggu di tengah misalnya, maka 2 center back-nya Juventus ini luar biasa banget. Mereka bisa bawa bola dari belakang. Ball playing defender semua. Nggak Mathis De Ligt, nggak Bonucci. Bonucci khusus, long-nya bagus. Kalau Mathis De Ligt, short pass-nya yang bagus. Ya, kita masuk ke lini tengah. Di lini tengah ada siapa? Permasalahan Juventus musim lalu adalah kreativitas. Juventus tidak terlalu kreatif. Ketika dapat bola sangat monoton. Tidak ada gelandang yang berani melakukan spekulasi seperti eranya Pogba, Vidal, dan Marquisio. Kita bisa lihat salah satu gelandang yang fix musim depan akan bermain adalah gelandang timnas Prancis. Di situ ada Adrien Rabiot. Luar biasa. Adrien Rabiot dia punya kaki kiri, ya. Dia akan menjaga sisi kiri di sini. Istilahnya kalau double pivot, salah satu pivotnya ini dia akan melakukan marking, cover, balance, dan yang akan melakukan balance atau akan bertahan ketika salah satu gelandang naik adalah Adrien Rabiot. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa cocok yang jadi pemain salah satu nomor 6 di sini? Ada Rodrigo Bentancur di situ, terus ada Ramsey juga yang kadang-kadang dipasang di situ. Tetapi musim ini Juventus punya target utama transfer. Ya, kita berandai-andai sedikit. Manuel Locatelli yang akan menjadi di sini. Di Italia kita biasa menyebutnya dengan sebutan regista. Regista itu apa? Regista itu adalah produser, kondektur atau mereka yang membuat film, ya. Kasarnya istilahnya di Italia, di mana di Juventus dibutuhkan pemain yang mampu menciptakan magic atau sihir seperti Andrea Pirlo sebelumnya. Kita butuh seorang yang punya kreativitas, seseorang yang tidak hanya bisa passing ke luar, ke samping, tetapi juga bisa bawa bola, bisa menerobos, dan bisa melakukan shoot jarak jauh. Manuel Locatelli sudah membuktikannya dan sepertinya dia akan menjadi target transfer utama Juventus. Kita masuk ke depan. Kita langsung sayap dulu. Ini kita simpan nih nomor 10-nya nih. Di sayap, di sebelah kanan ada salah satu pemain terbaik Piala Eropa, timnas Italia juga. Bapaknya juga adalah seorang legend, Enrico Chiesa, ya bapaknya. Tetapi anaknya yang kita bahas, Federico Chiesa, ya musim lalu cetak gol banyak, menjawab keraguan Juventini. Setelah beberapa musim, Douglas Costa, Bernardeschi tidak bisa mencetak gol, ya bermain juga tidak terlalu bagus. Tetapi datang Federico Chiesa, 40 juta harganya. Loan dengan obligasi untuk membeli, dia menjawab keraguan, dia cetak gol. Lawan Milan di putaran pertama dia sangat bagus, menutup musim juga luar biasa, dipanggil ke timnas Italia. Inti juga dia, kemungkinan sayap kanan Juventus akan diisi oleh Federico Chiesa. Dan di sini yang menarik adalah timnas Italia, timnas nasional Italia, di mana ada kombinasi Spinazzola dan Insigne. Nah, di Juventus musim depan akan ada kombinasi Chiesa dan Cuadrado. Ketika Chiesa masuk ke dalam, kemungkinan besar Cuadrado akan overlap, di mana akan menciptakan ruang di situ supaya lawan juga bingung. Siapa yang mau dijaga nih ya ketika Chiesa masuk? Apakah saya jaga Cuadrado, Chiesa kosong? Saya jaga Chiesa, Cuadrado kosong ya. Seperti itu. Terus di nomor 10 langsung. Nomor 10, ini yang akan menjadi kunci, ini akan jadi pembeda bahwa Juventus musim depan seperti apa? Juventusnya Max Allegri. Kembalinya peran Trequista, kembalinya seorang nomor 10 Juventus, nomor punggung Juventus. Siapa dia? Dia adalah Paulo Dybala. Musim depan juga kita tahu bahwa akan ada Piala Dunia, di mana pasti Paulo Dybala akan luar biasa sekali dia bermain. Dia akan coba kembali ke timnas Argentina. Tahun ini kita tahu di Copa dia tidak bisa main. Di sini kelebihan seorang Paulo Dybala akan dibuktikan. Kita tahu si Allegri masuk final Champions 2 kali, di mana salah satu pemainnya adalah Paulo Dybala. Luar biasa banget, 3-0 lawan Barcelona, kita masih ingat ya. Di sini Paulo Dybala akan bekerja sama dengan striker yang di depan, di mana 2 double pivot di sini yang akan mensupport dia. Terkadang ketika menyerang, salah satu pivotnya akan naik dan salah satunya akan balance, di mana akan menyerang seperti ini. Tetapi Juventus lebih banyak nanti akan banyak bermain secara free si Paulo Dybala. Teman-teman, waktu di episode in-depth sebelum-sebelumnya kita udah pernah bahas, lapangan itu dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 sama 4, ini yang biasa kita sebut dengan
half space atau ruang antar lini. Kenapa disebut ruang antar lini? Karena di sini terjadi banyak sekali space. Kita lihat di sini, ruang antara fullback dan center back. Ada ruang biasanya, ya. Nomor 10 yang pintar dia akan masuk ke situ. Dia akan coba cari peluang di situ. Ketika dia berada di sini, fullback akan bingung siapa yang akan dijaga nih. Ketika jaga sini dia kosong. Ketika dia jaga sini, ini kosong bisa masuk. Ruang antar lini. Ya, terus kita sedikit masuk ke nomor 9-nya Juventus. Memang ini adalah posisi nomor 9, tetapi aslinya dia adalah nomor 7. Ya, kabarnya agennya sudah ada di Turin nih per hari ini, dan dia kemungkinan akan memperpanjang kontrak sampai 2023. Dan di sini ini membuktikan bahwa posisi nomor 9 Juventus akan tetap diisi oleh seorang Cristiano Ronaldo. Ya, memang Morata sudah memperpanjang duluan kontrak, tetapi kalau sudah ada Ronaldo dan pakai formasi satu striker, otomatis striker yang akan dipakai adalah seorang Cristiano Ronaldo. Kita tahu Ronaldo mengawali karirnya dia main di kiri, tetapi itu dulu ya kan, speed overlap ya. Sekarang kita lihat Ronaldo lebih suka dia berada di sini menunggu crossing, dan kita tahu tahun lalu golnya heading itu ada banyak ya. Seperti inilah Juventus musim depan versi Allegri. Yang menarik menurut saya adalah dua regista di sini, siapa yang akan dipakai atau double pivot yang akan dipakai siapa. Terus kita tahu juga mungkin Allegri butuh presence di sini, butuh fisik di sini. Siapa? Dia butuh mungkin gelandang yang berpengalaman. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Allegri bekerja sama dengan baik dengan seorang Miralem Pjanic. Apakah Miralem Pjanic akan dipanggil kembali? Ya, kita lihat nanti. Tetapi sudah pasti ada dua target transfer Juventus musim ini yang sangat prioritas. Yang pertama adalah Manuel Locatelli, di mana yang kedua adalah Robin Gosens. Ya, di sayapnya sebelah kanan dan kiri sudah cukup apik, di mana ada Chiesa dan ada Dejan Kulusevski di kiri. Di sini nanti kita akan lihat apakah Juventus bisa konsisten, bisa kembali lagi ke jalur juara. Dan yang menarik juga adalah ketika menyerang, satu strikernya akan naik dan satu nomor 10-nya akan naik. Dan ketika bola ada di sebelah kanan, Juventus sangat suka, atau Max Allegri sangat suka ketika salah satu sayap itu juga masuk. Jadi di sini akan menciptakan banyak sekali ruang. Ketika seorang Cuadrado dia pegang bola, jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4 target. Ketika bolanya di clearance, di sini ada gelandang yang akan memungut bola. Ya, ketika formasi inti tidak bisa kita mainkan, Allegri punya formasi backup. Ya, kita tahu pada waktu itu Allegri suka memainkan juga formasi 3 back. 3 back yang seperti apa? Seperti ini. 3 back. Ketika menggunakan formasi ini, tentu yang menjadi pembeda adalah 2 striker yang ada di depan, di mana Ronaldo tentunya akan dia bersanding dengan seorang Alvaro Morata. Terus di tengah juga akan ada Paulo Dybala tetap, dan double pivot di sini. Yang bikin sedikit beda adalah sayap yang ada di kiri dan kanan. Di sini harus menggunakan fullback yang punya kapasitas untuk naik turun yang tinggi. Di kiri kemungkinan ada Alexandro, di kanan tetap ada Cuadrado. Yang menjadi korban mungkin di sini adalah Enrico Chiesa karena kita tidak pakai sayap. Yang di sini menguntungkan para center back, di mana kalau zaman dulu ada namanya BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Kalau di sini sekarang mungkin ada Bonucci, Chiellini dan Matthias de Ligt. Ya, 3 orang ini yang akan menjaga lini belakang. Kelebihannya apa ketika pakai formasi 3 back? Ketika lawan itu menunggu di belakang atau dia defend dengan 4 seperti ini, ketika 2 striker naik, 2 fullback naik, dan 1 second striker naik, nah di sini ada 1 orang lebih. Disinilah yang akan menjadi menentukan apakah orang back lawan akan menambah orang untuk turun atau tidak. Di sini yang akan menjadi menentukan, dan yang di 3 di belakang juga akan naik, dan 2 pivotnya juga ikut naik. Salah satu biasanya ikut defend atau balance namanya. Nah, menurut pendapat Bang Bes, apakah lebih bagus 3-5-2 atau 4-3-3 atau 4-2-3-1 ala Max Allegri? Sebenarnya formasi itu sekarang tidak ada jaminan bahwa tim itu bisa menang kalau misalnya pakai formasi apapun, pakai 3 back, pakai 4 back. Tetapi zaman sekarang pemain itu bergerak bukan sesuai posisi lagi, ya, bukan sesuai posisi, tetapi sebagai fungsi, sesuai fungsinya. Ya, kita lihat apapun formasi yang akan dipakai Juventus, tentu ini akan menjadi sebuah
comeback yang luar biasa kita harapkan dari Allegri. Proses yang sempat tertunda apakah bisa dilanjutkan lagi? Dan kita tunggu saja musim depan, kemungkinan bulan Agustus 1 September, Liga Italia akan mulai. Nah, nggak lengkap kalau saya sendirian aja. Ada fans Juventus lain nih yang akan saya ajak untuk bahas. Tapi sebelumnya ada Intan dulu. Tan? Halo Bang Bes. Yes. Waduh, seru banget ya kalau udah ngomongin Juventus. Pasti udah gak sabar nih nonton si Nyonya Tua beraksi ya kan? Tapi nontonnya pakai Kuka kan? Iya kan? Iya dong, harus pakai Kuka. Karena Kuka S5G Pro ini menggunakan teknologi Smart TV terbaru dengan Android 10.0 yang paling stabil. Jadi bisa dipakai buat nonton Netflix, buat nonton YouTube, buat nonton Prime Video, dan masih banyak lagi. Kalau capek, tinggal minta bantuan Google Assistant aja yang udah built-in di sini. Nah, kalau Bang Bes nih, atau kalian semua mau cash dari smartphone, juga bisa dong. S5G Pro ini sudah punya kapasitas yang besar. RAM 2+, ROM 8GB, jadi kalian bisa install macem-macem pastinya. Kalau mau install game, juga bisa banget dong. Pakai S5G Pro ini lebih dinamis. Jadi bakalan smooth dan gak bakalan delay. Kualitas gambarnya juga luar biasa. S5G Pro ini resolusinya 4K 3840 x 2160 HDR10+. Ada Bluetooth 5.0 juga. Audio support DTS Studio Sound dan AMP yang membuat suaranya makin dramatik. Wow, keren kan? Nggak cuma itu pastinya, semua kelengkapan kayak HDMI Audio Return Channel Availability, HDMI 3 2.0, USB 2.0, LAN, Composite 3.5 mm, Optical, ada semuanya. Wow, lengkap banget kan? Belum tapi, jangan lupa soal bentuknya. S5G Pro ini keren banget kan? Super narrow bezel dengan metal back. Plus, tuh lihat, ultra thin banget loh. Makin penasaran kan? Ayo langsung aja bawa pulang. Apalagi hari ini ada promo Kuka on Lazada. Jadi setiap pembelian Smart Kuka TV di Lazada senilai 5 juta, kalian bisa mendapatkan potongan Rp600.000. Setiap kalian belanja senilai Rp50.000 mendapatkan potongan Rp6.000 dan berlaku kelipatan. Mantul banget kan? Nah, yang S5G Pro ini kalian bisa dapatkan dengan harga promo cuma Rp4.581. Dari harga berapa tahu nggak? Normalnya Rp5.199.000 loh. Plus, deg-degan dapat apa lagi? Dapat free video premium platinum 3 bulan plus Jux VIP 1 bulan. Dan garansi 3 tahun dan 1 tahun untuk servis. Authorized Service Centernya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ingat ya, promo Lazada 707 ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2021 ini. Yes, udah mulai hari ini, jadi buruan beli, jangan sampai kehabisan. Itu aja dari aku. Bang Bes, silahkan lanjutin. Dah. Halo, ada fans Juventus kayaknya nih. Siapa di sana? Halo Bang, saya Rino Bang, saya fans Juventus dari tahun 2010 Bang. Masih baru berarti 2010? Iya Bang. Wah, tapi nggak apa-apa. Fans Juventus tetaplah fans Juventus ya. Nah, sekarang coba musim depan, apa harapan kamu soal Juventus? Kira-kira siapa pemain yang cocok untuk main di Juventus musim depan?
Ya, kalau menurut saya Bang, pemain Juventus yang cocok untuk main Juventus musim depan itu Locatelli yang pertama Bang. Karena untuk mengisi pos di lini tengah yang kurang. Gitu kan. Mantap. Yang kedua mungkin bisa juga mendatangkan Pogba kembali Wih. untuk memperkuat lini tengah, ataupun juga mungkin Mbappe Bang, bisa juga ke Juventus Bang. Oh iya. Tapi by the way, bagaimana caranya mendapatkan Pogba dan Mbappe itu? Apakah tukeran, pakai Ronaldo, tuker tambah gitu kan? Itu kan pemain mahal. Ya paling kalau untuk Mbappe bisa tukar tambah dengan Ronaldo Bang, karena Ah. dari kualitasnya mungkin bisa nih ditukar tambah kan. Karena PSG juga berminat dengan Ronaldo, Mbappe juga mungkin cocok dengan Juventus. Kalau Mbappe masuk, Mbappe kan posisinya sayap. Berarti strikernya siapa dong? Mau Morata tetap? Saya kira tetap Morata Bang, nanti Mbappe menjadi second striker dari sayap Bang, didukung dengan Dybala. Berarti kamu tetap percaya Morata ya, walaupun pada gelaran Piala Eropa kali ini sering dikritik. Ya bisa dibilang sedikit percaya Bang, karena kan kalau dilihat dari sejarahnya Morata ini kan punya jam terbang yang baik dengan Allegri gitu Bang. Jadinya mungkin bisa meningkatkan percaya diri Morata lagi untuk bisa mencetak gol yang banyak. Nah, kalau dari segi kiper, kamu udah cukup percaya dengan Szczęsny, apa perlu datangkan kiper nih? Wah, kalau kiper sih saya sebenarnya kurang percaya dengan Szczęsny ya, apalagi dengan Juventus sudah melepas kesempatan untuk mendatangkan Donnarumma itu sangat disayangkan banget Bang. Mungkin sih kalau misalkan musim depan Juventus bisa membeli seorang kiper yang lebih baik. Oh gitu-gitu. Terus, nah ini kan Juve datang dengan pelatih lama, istilahnya pelatih baru tapi mukanya lama ya. Ya. Massimiliano Allegri. Kira-kira harapan kamu musim depan Juve main dengan 2 striker, apa 1 striker, atau pakai 3 back atau 4 back? Seperti apa kamu pengen? Kan musim lalu kita main 4-4-2, pakai 2 striker tuh. Nah, musim depan maunya seperti apa dari fans? Kalau dari pandangan fans sendiri, mungkin Allegri bisa menerapkan formasi atau taktikal yang mungkin pernah dilakukan atau pernah dia bawakan di Juventus dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Karena untuk mengikuti perkembangan sepak bola modern gitu Bang. Karena kalau misalkan bermain dengan 3 striker itu sepak bolanya atau permainannya bisa lebih efektif dan dinamis. Karena langsung direct ke depan gitu Bang. Ya, mantap. Tentu yang jadi permasalahan Juventus musim lalu adalah kreativitas. Kurangnya kreativitas, bermain monoton. Ketika Juventus dapat bola, kasihnya ke sayap, sayap crossing, istilahnya textbook banget. Ya, dan ketika ada masalah, ketika lawan udah menutup, nah disitulah Juve yang pusing musim lalu, yang diganti pemain. Berharap pemain bisa ngelakuin crossing yang lebih baik. Padahal, ya sistemnya yang sebenarnya kayaknya kurang begitu pakem. Mudah-mudahan musim depan deh Allegri bisa menemukan solusi supaya ketika ada permasalahan pas ketika crossing nggak bisa, dia bisa pakai sistem yang kedua. Nah, menurut Rino nih sebagai fans, apakah Juventus musim depan bisa merebut kendali Serie A? Ya, apalagi kita tahu Inter kan goyang, AC Milan pemainnya habis, Napoli ya so-so lah. Gimana? Oh, Roma mungkin ada Mourinho. Ya, kalau menurut pandangan saya Bang sebagai fans Juventus, untuk perebutan juara Serie A musim depan sih Juventus sangat mungkin banget Bang bisa merebut kembali itu. Karena dengan kembalinya Allegri yang punya pengalaman bagi Juventus sebagai pelatih, walaupun ya pemainnya Juventus saat ini tuh mungkin ya kualitasnya tuh kurang bagus dibandingkan beberapa tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ditambah dengan para kompetitornya kan juga sudah mulai menurunkan dengan kepergian Hakimi, Donnarumma juga udah cabut dan lain-lain. Jadi kalau menurut gue sih chance untuk merebut Serie A tuh sangat besar peluangnya Bang. Berarti kamu bilang lawan melemah, Juventusnya yang nggak menguat, lawannya yang melemah. Iya. Kesempatan berarti ya. Mudah-mudahan musim depan Juve bisa juara di setiap kompetisi yang diikuti. Amin ya. Nah, hebat banget nih si Rino nih. Walaupun baru sekitar 10-11 tahun jadi supporter Juventus, tetapi komen-komennya udah super. Kayaknya nonton terus nih, ya. Semangat ya, tetap jadi Juventini, jangan ganti. Walaupun kita kalah-kalah musim lalu, tetap Juventus, ya. Ingat, laki-laki itu nggak pernah meninggalkan wanita tuanya, ya. Ingat itu, ya. Pastinya kita langsung coba lanjut ya habis ini. Terima kasih Rino. Sama Bang. Itu dia
Prediksi dan taktik Juventus pada musim depan ya. Musim pertaruhan Juventus yang mengembalikan Allenatore Allegri. Apakah bisa? Apakah segampang itu? Ya, kita lihat tahun depan. Dan kita juga lihat nanti keberhasilan Juventus juga akan tergantung dari keberhasilan mereka dalam bursa transfer. Apakah berhasil mendatangkan pemain-pemain incarannya? Salah satu gelandang, salah satu bek kiri, atau mungkin sayap. Ya, sepertinya musim depan Juventus akan kembali atau Massimiliano Allegri akan kembali kepada pakem yang membawa dia masuk final Champions berapa kali? 2 kali. Itu 4-2-3-1 di mana poros permainan ada pada nomor 10 atau trequista, menghidupkan kembali trequista atau fantasista atau playmaker. Banyak sekali sebutannya. Seorang Paulo Dybala, La Gioia Paulo Dybala yang akan menjadi poros permainan Juventus musim depan. Tentunya masih ada Ronaldo, masih ada Chiesa, masih ada Chiellini, Bonucci mungkin, dan juga masih ada Szczęsny di situ buat yang penggemarnya Szczęsny ya. Makanya fans Juventus tetap dukung Juventus ya, tetap percaya proses tentunya. Indep Bola ini merupakan hasil kerjasama antara KUKA sebagai Juventus official regional partner ya. Sampai jumpa di Indep Bola berikutnya ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Ciao.